Selamat siang Bu Ika, nama saya Zarko Azriel dari kelas 95 absen 38. Saya Marcelo Yonatan Sianipar dari kelas 95 absen 28. Dan saya William Nicholas Matthew Simatupang dari kelas 95 absen 36. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pertempuran Surabaya yang berlangsung pada 25 Oktober sampai 10 November 1945. Sebelum itu, mari kita melihat beberapa kata pengantar terlebih dahulu. Setelah kemerdekaan yang kita raih dengan melalui perjuangan keras pada 19 Agustus 1945, pihak sekutu masih ingin kembali menjajah dan menguasai wilayah Indonesia setelah kekalahan mereka saat Jepang datang ke Indonesia pada 1942. Para tokoh pejuang negara kita melakukan beberapa cara untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita, yaitu perjuangan secara fisik dan juga perjuangan secara diplomasi. Pertempuran Surabaya ini merupakan salah satu upaya perjuangan pertama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, spesifiknya perjuangan secara fisik. Perjuangan fisik ini artinya perjuangan yang dilakukan dengan pertarungan persenjataan untuk melawan penjajah secara fisik dalam sebuah medan pertempuran. Dalam menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur pada peristiwa Surabaya ini, setiap tanggal 10 November diperingati dengan Hari Pahlawan Nasional. Itulah mengapa pertempuran Surabaya merupakan peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Lalu, mari kita masuk ke presentasinya. Latar belakang pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies. Kedatangan sekutu awalnya untuk mengamankan tawanan perang, melucuti senjata Jepang, dan juga menjaga ketertiban pasca kemerdekaan. Pasukan sekutu ini menyebarkan selebaran agar masyarakat menyerahkan senjata yang dimiliki. Peristiwa ini juga dilatar belakangi dengan insiden Hotel Yamato, di mana disitulah Nika mengibarkan bendera negara Belanda. Perlakuan sekutu itu membuat masyarakat Surabaya marah. Mereka menolak menyerahkan senjata kepada sekutu, juga merobek warna biru dari bendera Belanda, sehingga terbentuk bendera Indonesia. Hingga akhirnya masyarakat Surabaya pun melakukan pertempuran hingga titik darah penghabisan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu, kronologi kejadian pertempuran Surabaya yang pertama adalah kedatangan pasukan sekutu. Pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies atau disingkat dengan NICA. Pada 25 Oktober, pasukan NICA yang dipimpin oleh Jenderal AWS Malabi datang ke Surabaya lalu mendirikan pos-pos pertahanan. Mereka pun mengambil beberapa tempat, salah satunya adalah Hotel Yamato. Pada hotel itu, mereka mengibarkan bendera Belanda. Hal ini membuat para pemuda Surabaya murka dan diinisiasikan pertempuran. Lalu kematian Malabi dan pengeluaran ultimatum. Pertempuran pun tak dapat dihindarkan dari insiden Hotel Yamato tersebut. Keadaan semakin memanas, lalu kedua pihak pun menyetujui gencatan senjata pada 29 Oktober 1945. Walaupun begitu, masih saja terjadi peperangan bersenjata. Pertempuran lanjutan ini mengakibatkan kematian Jenderal Malabi sehari setelah gencatan senjata disetujui. Hal ini membuat pihak Inggris marah, dan atas perintah Mayor Jenderal Robert Mansard pada 9 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada pasukan sekutu. Lalu, pertempuran 10 November 1945. Ultimatum-ultimatum yang disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris tadi membuat rakyat Surabaya sangat marah. Ultimatum tersebut kemudian ditolak oleh bangsa Indonesia karena dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan serta milisi. Lalu pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan karena bangsa Indonesia menolak ultimatum tersebut. Disitulah di mana puncak dari pertempuran Surabaya ini dimulai. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Lalu, tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam pertempuran ini. Yang pertama adalah Bung Tomo. Bung Tomo ini adalah pemimpin utama di pihak Indonesia dalam pertempuran ini. Bung Tomo ini adalah sosok pengobar semangat pasukan Indonesia dengan pidatonya yang sangat inspiratif, serta ialah yang membuat semboyan merdeka atau mati, semboyan yang sangat membakar semangat para pemuda Surabaya. Selain Bung Tomo, terdapat juga tokoh-tokoh lain yang juga berpengaruh dalam menggerakkan rakyat Surabaya, seperti KH Hashim Asyari dan juga KH Wahab Hasbullah.
Mereka juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan, karena pada waktu itu masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan, malah mereka lebih patuh kepada kiai atau ulama. Sehingga perlawanan pihak Indonesia pun berlangsung alot dari hari ke hari hingga minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya spontan, gak koordinasi, itu makin hari makin teratur. Lalu berikut adalah semboyan yang disebut oleh Bung Tomo, merdeka atau mati. Tetap merdeka, kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab bersama, bersatu, ikhlas, berkorban dengan tekad. Merdeka atau mati, sekali merdeka, tetap merdeka. Dampak dari pertempuran Surabaya. Saya akan menyebutkan dampak negatif dari kejadian pertempuran Surabaya. Yang pertama adalah Indonesia kehilangan setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang yang tewas dan 200.000 rakyat sipil yang mengungsi dari Surabaya. Tetapi Indonesia juga banyak mengalahkan korban dari pasukan Inggris, kira-kira sejumlah 600 hingga 2.000 tentara. Kedua, pertempuran udara di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Dan yang ketiga, ribuan jiwa telah gugur saat peristiwa 10 November. Paling banyak korban jiwa adalah di Jalan Raya Pahlawan yang saat ini dibangun Tugu Pahlawan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil menjadi korban pada hari 10 November 1945. Maka Indonesia mengenang tanggal itu sebagai Hari Pahlawan sampai sekarang. Meski begitu, pertempuran ini mengeluarkan dampak positif, yaitu dengan pertempuran Surabaya sebagai pembentukan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia untuk menentang kembali dominasi sekutu atau Nica di Indonesia. Sehingga pertempuran Surabaya merupakan barometer dan motivasi bagi daerah-daerah lain yang ada di wilayah teritorial Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Baik Bu, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Sekian dari kami. Terima kasih.